warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih. Halo. Halo. Udah live katanya. Coba. Sudah live sama katanya. Ini satu. Mereka satu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sehat Prof. Prof Hardiarto, apa kabar Prof? Alhamdulillah masih bisa ikutin. Alhamdulillah, senang Prof. Assalamualaikum. Saya SMB Dr. Agus ya. Selamat siang Prof Hadi. Assalamualaikum Prof. Selamat siang. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Menaldi sehat ya. Prof Hadi sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Ini Prof kita kan Insya Allah. Saya undangannya. Mana segala macam PDP aja yang keluar biasa. Harisnya. Assalamualaikum Terang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bukan main. Saya ketemu yang teman-teman yang udah lama sekali nggak lihat nih. Dr. Pati Langga, Tri Agus, Ya Prof. Mana lagi? Jadi Herman, mana dia tuh? Di absen semua ya Prof. Prof, kelihatan tegar Prof. Prof sehat Prof, sehat Prof. Prof Hadiarto, apa kabar Prof Hadiarto? Aduh, siapa dia? Prof Hadiarto. Sehat Prof. Surabaya Prof. Surabaya. Ya. Surabaya. Surabaya, lama nggak ketemu. Oh ya, Surabaya. Iya. Lama nggak ketemu nih Prof. Biasanya saya yang kawal Prof. Biasanya kalau jalan-jalan. Ya. Iya. Kapan lagi Biasanya, ya? Iya, nek melaku-melaku biasanya yang ngawal di belakang. Iya Prof. Ya ini Dokter Motar Ihsan kelihatannya lagi di ini nih di Cilincing. Di pantai lu. Banyak anginnya Prof. Di pantai mana itu Dok? Nggak tahu ini antah berantah. Kalau saya kelihatannya belajar terus, padahal itu buku-buku udah 20 tahun yang lalu tuh. Prof Minaldi, apa kabar Prof Minaldi? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Pak Mukhtar sehat ya? Alhamdulillah. Pak Mukhtar awas masuk angin, Dok. Iya. Kalau masuk angin itu bahaya kalau keluar angin. Prof Minaldi, apa kabar Prof Minaldi? Apa kabar Surabaya? Gimana Surabaya Prof. Wijaya Kusuma bagaimana? Ya, mantap. Prof ditunggu loh. Prof ditunggu di Wijaya Kusuma Prof. Serius. Wah, serius.
Ditunggu. Melihara COVID nggak di situ? Oh, enggak, Pak. Pokoknya Lombok ada nih. Lombok, Selamat Cahyono. Padilan enggak? Lombok. Apalagi? Mas Slamet, apa kabar Mas Slamet? Ana. Alhamdulillah, Prof. Sehat, Prof. Bu Ana Rosalina. Iya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemarin saya ikut Zoom kamu tapi cuma separuh ya. Oh, wah saya mesti tetap belajar sama Prof Hadi lah, Prof. Oh ya, enggak lah. Dah. Sudah pensiunan. Prof Menaldi dong tuh, saya lihat satu hari bisa 2-3 kali itu ada di Zoom tuh. Kan? Enggak, buat penggembira aja. Prof Anwar mana nih saya melihat? Enggak ada ya? Ada. Prof Menaldi kapan ke Lampung lagi, Prof? Nah, itu Agus. dia tuh, penting tuh. Oke. Ke Lampung, Prof. Siap. Nunggu pandemi berlalu. Itu nggak jadi ya di Lampung. Ya, Prof. Adi juga ditunggu Jadi di Lampung nggak ya, jadi Prof. dong itunya, konkernya apanya di Lampung. Assalamualaikum, Prof. Saya lewat Zoom aja deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh, ini Lin. Iya, Prof. Erlina. Iya, Prof. Assalamualaikum. Kamu kan sehari 5 kali nge-Zoom. Sama TV. Iya, Prof. Itu Prof Menaldi itu. Wakil Presiden ILC, Prof. Jadi saya Ya. Wakilnya itu Presiden ILC Pak Karni Ilyas. Bisa. Tiap kali habis nge-Zoom makan rupanya ya. Aduh. Kita mulai ya sekarang ya. Saya Dr. Fathia Isbania. Saya akan bertindak menjadi moderator pada acara ulang tahun PDPI hari ini. Kita mulai ya, Prof. Dok, semuanya. Peserta saat ini sudah 82 orang dan terus meningkat. Izinkan saya memulai acara ini ya, Prof. Dok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wabarakatuh. rekan-rekan teman sejawat anggota PDPI se-Indonesia Raya yang saya banggakan. Siang ini kita akan mulai acara ulang tahun PDPI yang ke-47. Tujuannya agar kita merekatkan tali persaudaraan kita, khususnya dalam masa pandemi ini. Sebagai yang pertama adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya, diikuti oleh para peserta secara daring. Nah.
Baik dokter. Terima kasih kepada supervisor Dr. Chandrawati. Terima kasih kepada semuanya. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mars PDPI. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Ketua Umum PDPI. Dr. Agus, dipersilahkan. Kepada Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru, dipersilakan. IT, tolong suaranya diperjelas. Belum dok, maaf dok, belum kedengaran. Belum kedengeran. Sebentar. Belum dok, belum. Ya, ya. Dokter Agus belum kedengaran. Jam 9 sampai jam 11 atau jam 1 sampai jam 3?
Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul pada acara ulang tahun Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang ke-47. Yang saya hormati para senior, guru besar, para pendiri Perhimpunan Dokter Paru Indonesia 47 tahun yang lalu, yang ikut hadir juga beberapa di sini ada Prof. Hadiarto, ya, para senior ada Prof. Menaldi, para ketua cabang dari seluruh cabang Indonesia yang saat ini kita memiliki cabang 29. Rasanya 47 tahun Perhimpunan Dokter Paru Indonesia berdiri telah melewati masa-masa yang panjang di dalam perjalanannya. Tentunya ini memberikan banyak hal bagaimana Perhimpunan Dokter Paru menghadapi berbagai tantangan perkembangan ilmu di dalam pulmonologi dan kedokteran respirasi. Di era tahun 70-an, tentunya tuberkulosis menjadi salah satu hal yang menjadi masalah pada waktu itu. Dengan perkembangannya berbagai macam penyakit yang muncul di dalam bidang respirasi adalah masalah-masalah yang selalu kita hadapi. Mulai dari penyakit SARS, kemudian flu burung, ya, kemudian ada H1N1. Tentu ini akan terus menjadi tantangan kita. Dan penyakit-penyakit lain degeneratif seperti kanker paru, asma, dan PPOK itu adalah yang akan kita hadapi ke depannya seiring dengan perkembangan industrialisasi yang akan muncul. Di sisi lain, penyakit-penyakit emerging disease selalu akan muncul. Kita ketahui wabah dan pandemi erat kaitannya dengan penyakit paru. Sejak kasus flu Spanyol tahun 1918, itu adalah kasus pandemi yang terbesar yang ada selama ini adalah penyakit yang berhubungan dengan respirasi. Dan kita selalu tahu ya, pandemi-pandemi selanjutnya seperti SARS, kemudian flu burung, ya, itu juga terkait dengan respirasi dan pernapasan. Tentunya peran dokter paru selalu diharapkan menjadi hal yang terdepan di dalam menangani berbagai penyakit paru Indonesia. Sayangnya ada kekurangannya dari pemerintah, bagaimana kita harus menambah dokter paru di Indonesia. Saat ini kita baru memiliki 1.206 dokter paru di seluruh Indonesia yang tersebar di 29 cabang. Dan kalau kita lihat jumlah penduduk di Indonesia 250 juta, semestinya kita memiliki minimal 2.500 dokter paru. Tentunya ini menjadi PR yang harus kita kejar bersama dan memerlukan juga dukungan dari pemerintah. Bagaimana dokter-dokter paru bisa ditambah untuk bisa menghadapi tantangan ke depannya. Pandemi saat ini yang muncul COVID-19 adalah salah satu bukti betapa pentingnya dokter paru untuk menghadapi pandemi-pandemi yang akan datang. Tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19, sejak awal PDPI sudah menyampaikan masalah ini ketika awal Januari 2020, kita membuat press release bagaimana pneumonia Wuhan suatu saat akan masuk di Indonesia. Dan itu akhirnya masuk di Indonesia. Kita sudah sejak awal berjibaku dengan COVID-19 ketika profesi-profesi lain belum siap menghadapinya. Kita sudah siap di depan di seluruh lini rumah sakit pelayanan kesehatan di seluruh cabang. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tentunya adalah yang harus kita hargai bersama. Kita terus berusaha bagaimana membantu rakyat Indonesia menghadapi COVID-19 ini. Saat ini 50 dokter paru sudah terinfeksi COVID-19. 3 diantaranya sudah meninggal dunia. Kita perlu berbelasungkawa, bersedih atas hal itu. Semoga apa yang kita perjuangkan untuk menghadapi COVID-19 ini akan memberikan hasil yang baik untuk bangsa dan negara dan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk kegiatan press release hari ini, atas kehadirannya seluruh media yang hadir untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Pusat dan seluruh cabang yang akan hadir menyampaikan, maka akan dapat ditanggapi oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan oleh tenaga kesehatan untuk kita bisa bebas dari pandemi COVID 2019 ini.
Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum PDPI, Dr. Agus Dwi Susanto, Spesialis Paru Konsultan, atas pemaparan opening speech-nya. Selanjutnya adalah pemaparan peran PDPI dari Dr. Erlina Burhan sebagai maskot COVID PDPI. Kepada Dr. Erlina Burhan dipersilahkan. Suara tidak. Suara Dr. Erlina. Terima kasih Dr. Fathia. Dibilang maskot jadi saya ingat panda. Baik, yang saya hormati Ketua Umum PDPI Dr. Agus Dwi Susanto. Selanjutnya kepada para guru besar, guru-guru saya, dan juga kepada yang terhormat para ketua PDPI cabang dari seluruh Indonesia, kepada para senior, guru-guru, teman sejawat, junior, dan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercaya oleh Dr. Agus ini menyampaikan tentang bagaimana kiprah dari PDPI selama pandemi ini. Ini data-datanya saya dapat juga dari PDPI, saya hanya menyampaikan. Ini peran PDPI ya, mudah-mudahan ini mewakili apa yang terjadi sesungguhnya. Materi ini akan terdiri dari 5 topik. Pertama pendahuluan, kedua sebaran dokter spesialis paru di Indonesia, perbandingan dokter paru dan kasus COVID di Indonesia, DPJP dalam pelaksanaan COVID-19 di rumah sakit, dan kesiapan serta strategi dokter paru menghadapi COVID-19. Ya, pertama sekali sebagai pendahuluan, ini semua kita sudah tahu, kita dikagetkan dengan kejadian outbreak COVID-19 di bulan Desember 2019 di China, dan kemudian dengan segera menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia baru melaporkan kasusnya pada 2 Maret 2020, dan WHO kemudian mengatakan bahwa ini sudah terjadi pandemi, dan itu disampaikan pada tanggal 11 Maret. Berikutnya ingin saya sampaikan, dan barangkali ini juga dirasakan oleh teman-teman semua, bahwa pada masa pandemi ini dokter spesialis paru berperan di garda terdepan dalam penanganan COVID-19, baik itu di rumah sakit maupun di sektor pemerintahan, bahwa kita PDPI sungguh diminta perannya, dan memang harus kita akui bahwa memang kita berperan, bahkan mungkin sekarang selain berperan juga kita sudah kelelahan ya. Ya, ini ingin menyampaikan tentang situasi COVID terakhir 7 September 2020, sudah hampir 200.000 kasus terkonfirmasi ya, dan lebih dari 8.000 kasus yang meninggal, termasuk 102 dari dokter yang juga gugur dalam masa pandemi ini. Ini ingin memperlihatkan sebaran dokter spesialis paru di Indonesia sudah lumayan banyak, tetapi memang tidak terlalu merata dalam segi kuantitas ya. Jadi lebih banyak di kota besar. Nanti saya akan menyampaikan di kota mana saja, dan kita lihat juga hubungannya dengan jumlah pasien COVID di tiap provinsi. Jadi memang hanya 1.106 dokter paru ya, ini sudah disampaikan juga oleh Pak Doni Munardo, mengatakan ini dokter paru ini harus dijaga karena jumlahnya sedikit dan tidak cukup untuk mengatasi COVID-19 yang angkanya terus meningkat. Nih, kita lihat ini ya, provinsi dan jumlah dokter parunya. Di Aceh, 34 dokter paru melayani 2.042 kasus, Sumatera Utara 102 melayani 7.725, Sumatera Barat 51 dokter paru melayani lebih dari 2.000 kasus,
Sumatera Selatan sedikit sekali ya, 11 orang melayani lebih dari 4.000. Di Riau 34 sudah lumayan banyak, melayani lebih dari 2.000 kasus. Di Lampung 15 melayani 455 kasus. Ini mungkin agak ideal nih ya, jumlah dokternya ya lumayan lah 15 dan kasusnya sedikit. Demikian juga di Jambi, dokter parunya ada 9, kasusnya ada 304. Di Kepulauan Riau ada 10 dokter paru dengan kasus lebih dari 1.000. Di Jakarta ada 187 dokter paru dengan kasus lebih dari 47.000. Dan dari 187 dokter paru ini tidak semuanya langsung terjun ya, karena ada masalah usia dan juga kemudian ada sebagian kecil yang tidak lagi praktek karena punya kegiatan yang lainnya. Di Jawa Barat ada 130 dokter paru melayani lebih dari 12.000 kasus. Jawa Tengah 90 dokter paru melayani lebih dari 15.000 kasus. Jawa Timur 213, ini paling banyak Jawa Timur nih, 213 melayani 35.000 kasus lebih. Di Banten 49 untuk 3.000-an kasus. Di Jogja 16 dokter paru untuk 1.500-an kasus. Di Bali 15 dokter paru untuk 6.000-an kasus. Kalimantan 11 dokter untuk 7.000-an. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 10 dan 15 untuk jumlah kasus yang agak jauh berbeda, yang 1 2.000-an, yang 1 8.000-an. Kalimantan Timur lumayan banyak, 25 orang untuk 5.000-an kasus. Kalimantan Utara hanya 5 orang saja untuk 448 kasus. Nusa Tenggara Barat 11 orang untuk 2.000-an kasus. Ini Nusa Tenggara Timur nggak ada dokter paru ya, Dokter Agus? Belum ada ya? Ada 5? Oh ya, tapi tidak tercapture di sini. Oke. Di Sulawesi Utara hanya 4 untuk 4.000-an. Sulawesi Tengah ada sedikit 3 orang saja untuk 200-an kasus. Sulawesi Tenggara 5 orang untuk 1.000-an kasus. Sulawesi Selatan ada 21 untuk 12.000-an kasus. Sulawesi Barat nih cuma 1 nih masih kita butuhkan. Mudah-mudahan semester depan ini kita bisa isi ya. Demikian juga Maluku Utara hanya 2, Maluku saja 5, Papua Barat 2, Papua 5. Jadi ini daerah-daerah yang saya kira dokter parunya minus ya. Dan kita lihat ini yang dikuningkan adalah dokter parunya cukup banyak tapi kasusnya jauh lebih banyak. Jadi ini cukup berat pekerjaan kita ya. Dan demikian juga ini saya ingin menyampaikan beberapa rumah sakit dengan jumlah dokter paru dan kapasitas tempat tidur ya. Rumah Sakit Persahabatan ada 20 dokter paru yang aktif merawat pasien dengan jumlah tempat tidur 208 tempat tidur. Sulanti Saroso ada 6 dokter paru dengan 90 tempat tidur. Ada Malik 10 dokter paru, 15 tempat tidur. Pasar Minggu 5 dokter paru, 100 tempat tidur. Ini Pasar Minggu ini cukup sibuk ini ya. Rumah Sakit Hem Husni di Palembang ada 4 dokter paru, tempat tidurnya 32. Rotin Sulu Bandung 5 dokter paru, tempat tidur 28. Karyadi ada 2 dokter paru, tempat tidur 36. Sutomo 14 dokter paru, tempat tidurnya 20. Nih, mohon saya nanti diupdate ya. Sepertinya Sutomo tempat tidurnya sudah banyak. Sekarang ini mungkin meminta maaf kepada teman-teman Surabaya, ini mungkin belum update nih dari sisi jumlah tempat tidur. Wahidin juga ada 4 dokter paru dengan 15 tempat tidur. Dan Doris Silvanus Kalteng ada 3 dokter paru, 44 tidur. Mestinya banyak lagi, tapi ini hanya sebagian yang kita bisa rekap ya. Nah sekarang yang keempat adalah peran PDPI sebagai DPJP dalam penata laksanaan COVID-19 di rumah sakit. Dan ini ada rapatnya waktu itu ya di Kemenkes sekitar bulan Maret, dikatakan bahwa DPJP utama pasien COVID-19 itu di rumah sakit adalah 1 dokter paru, kemudian baru dokter penyakit dalam, konsultan tropik infeksi, yang ketiga spesialis penyakit dalam, konsultan pulmo, yang keempat spesialis penyakit dalam saja, dan kelima spesialis anak. Tapi kemudian
barangkali sekarang berkembang juga bahwa masuk ke dalam tim DPJP ini adalah dokter spesialis anestesi. Ya, dan ini adalah kesiapan dan strategi kita selama ini. Jadi PDP ini adalah organisasi yang pertama yang memperkirakan sejak awal bahwa kasus COVID-19 akan menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Karena PDP inilah yang pertama kali organisasi profesi yang melakukan press conference tentang COVID-19 ini. Namun demikian saya ingin menyampaikan ada 3 tahapan yang dipersiapkan oleh PDPI saat itu, yang ada fase 1, fase 2, dan 3. Kita lihat fase-fase itu. Ya, fase 1 bahwa saya sampaikan tadi, PDPI adalah organisasi profesi pertama yang melaunching press release tentang pneumonia Wuhan. Waktu itu namanya masih pneumonia Wuhan ya, dan itu dilakukan tanggal 17 Januari 2020. Ini jauh sebelum Presiden mengumumkan tentang kasus di Indonesia. Kemudian juga PDPI melanjutkan dengan meminta seluruh cabang melakukan edukasi tentang COVID-19 ini sebelum ini kasus ini ada di Indonesia. Jadi pengurus pusat dari bulan Januari sudah menyampaikan ini kepada cabang untuk melakukan edukasi ya. Dan bulan Februari kemudian PDPI menerbitkan buku pedoman COVID dan di launching ini saat PIPKRA ya di Februari 2020. Kemudian juga kita menyetujui pengiriman dokter paru ke Pulau Natuna dan juga Pulau Sebaru. Ya, Dokter Wayan waktu itu yang ke Natuna dan juga ada dokter yang ke Sebaru. Dokter Erlang ya yang ke Sebaru ya. Ya, ini adalah konferensi pers dan isi press release PDPI. Barangkali semua masih ingat menerima surat ini. Ya, dan kemudian ini juga kita melihat berbagai kegiatan yang dilakukan di cabang-cabang PDPI ya untuk edukasi. Ini ada dari Semarang, ya, kemudian ini radio ya, ada radio, umumnya masih banyak radio nih, ada 1 yang di TV ya. Nah ini juga di televisi ada Dokter Agus nih, Dokter Agus selalu kalau penyiarnya cantik-cantik pilihnya Dokter Agus ya. Tapi kalau penyiarnya tua Pak Karni, ya dipilihnya saya, ini kurang adil ini. Ini kita lihat nih, kalau cantik-cantik Dokter Agus, kalau ada flyer Luna Maya sebelahnya Dokter Agus. Oke. Ini buku pedoman pneumonia COVID-19 yang pertama kali kita launch ya. Ini juga membuat kemudian Kemenkes dan juga kantor pemerintahan lainnya angkat topi kepada PDPI dan kemudian menjadikan PDPI ini adalah ikon untuk COVID. Selalu kalau kantor pemerintahan kalau ingin ada apa-apa pada bulan Januari Februari itu menghubungi Dr. Agus ya untuk memberikan nasihat-nasihat ataupun usulan-usulan. Ya. Nah, ini kegiatan Dr. Wayan dan Dr. Erlang juga ini di Pulau Natuna. Ini cukup banyak diekspos kedatangan para WNI dari Natuna kemudian dikarantina di Pulau Natuna. WNI dari Wuhan ya, dikarantina di Pulau Natuna. Ya, ini di Pulau Sebaru ada Dr. Erlang dan juga Dr. Andika ini ya, mereka sampai cuti ini 1 bulan cuti dari rumah sakit dan juga cuti dari praktek sehari-hari, meninggalkan keluarga dan berbakti ini di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota-anggota PDPI yang sudah demikian berdedikasi untuk negara dan bangsa Indonesia ya. Ya, tahap kedua kemudian PDPI mengeluarkan edaran ke seluruh cabang dan ini kemudian juga diikuti oleh ID. Jadi ID kemudian begitu PDPI mengeluarkan surat edaran juga ID meminta orang PDPI juga membuat narasi surat edaran ya. Dan juga pada fase tahap 2 ini setiap dokter paru telah menjadi DPJP di masing-masing rumah sakit
untuk ODP maupun PDP maupun kasus yang terkonfirmasi. Dan kita juga lah yang pertama kali membuat PPK pneumonia COVID-19 ini, dan itu beredar di medsos dan kemudian diikuti oleh rumah sakit lainnya. Ya. Dan kita juga membuat TOT waktu itu di bulan Maret, di awal-awal Maret, ya, di Jakarta, itu memanggil semua cabang untuk meningkatkan kompetensi dokter paru untuk topik COVID ini. Ya, dan kemudian juga PDPI membuat surat edaran agar dokter paru sebagai case management komen di masing-masing rumah sakit. Dan diminta dokter paru aktif dalam Satgas COVID-19 di wilayah masing-masing, dan kami melihat memang di dokter paru ini di mana-mana wanted ya, most wanted spesialis sekarang ini dokter paru. Saya ingat di Jakarta juga bahkan Dinas Kesehatan minta-minta kalau ada dokter lulusan baru jangan dikirim kemana-mana, di tempat kami saja. Tapi memang waktu itu saya tanyakan tentang status. Kalau statusnya diangkat jadi pegawai DKI, kita serahkan semuanya, tapi mereka tidak menjamin. Ya, ini beberapa dokter paru yang menjadi DPJP di rumah sakit masing-masing. Kita nggak tahu ini siapa ya, karena pakai baju hazmat. Ya, nanti mungkin ada yang bisa mengaku itu dirinya. Ya, ini PPK kita yang tersebar luas, yang kemudian diadopsi oleh banyak rumah sakit. Ya, dan ini juga adalah kontribusi kita membuat buku ini yang pertama tentang pedoman pencegahan. Ini Dr. Fatia nih sangat aktif di buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID ini yang diterbitkan oleh Kemenkes ya. Kemudian juga di buku protokol tata laksana COVID-19, tapi kemudian yang edisi kedua kita ubah namanya menjadi pedoman. Ini merupakan kolaborasi PDPI, PAPDI, PERKI, IDAI, dan Perdatin. Dan di sini pun PDPI tetap leading, jadi PDPI lah yang menginisiasi pembuatan buku ini, dan semuanya ikut, dan tetap saja selama proses itu Dr. Agus selalu memimpin dan saya mendampingi. Juga ada Dr. Fatia yang mendampingi. Ya, ini barangkali masih ingat ini tentang TOT ya di Jakarta, waktu itu masih baru-baru awal Maret ya, dan cukup ramai dari Aceh sampai Merauke ada semua nih. Kita lihat ada Dr. Widi dari Papua, ini ada Dr. Victor nih ya. Dari Aceh juga mungkin nggak kelihatan tapi ada. Ada dokter, oh ini Kaltara, ya, dari Kaltara bahkan juga ada. Ya, tahap lanjut, tahap berikutnya bahwa PDPI mempersiapkan SDM dokter spesialis paru tambahan dari luar wilayah untuk membantu Jakarta, karena Jakarta waktu itu menjadi epicentrum pertama dan langsung kasusnya banyak, sehingga pengurus pusat menginisiasi meminta teman-teman dari daerah untuk menjadi sukarelawan di Wisma Atlet dan rumah sakit darurat lainnya. Ya, dan sampai sekarang masih ada ya Dr. Agus ya, yang teman dari daerah yang masih membantu di Wisma Atlet dan juga di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan Rumah Sakit Lapangan di Jakarta. Ini karena keberanian inilah maka sekarang pemerintahku seperti cukup kuat ketergantungannya kepada PDPI. Jadi saya merasa kita harus mengambil momen ini untuk memperlihatkan diri dan kemampuan kita, dan juga memperlihatkan bahwa dokter paru itu memang pantas untuk dijadikan semacam bukan panutan ya, tapi dijadikan organisasi yang bisa diandalkan. Ya, ini SK PDPI tentang tim medis bencana ya. Jadi semuanya ada dokumentasinya di sini, dan juga PDPI membuat SK untuk 4 rumah sakit di Jakarta, rumah sakit darurat seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan ke Banten juga dibantu nih. Ke RSUD Banten juga PDPI pusat membantu ya. Ya, ini rapat-rapat yang dilakukan di rumah PDPI.
Ini di Pulau Galang ya, jadi kita juga mengirim Dr. Nancy ini dari cabang Bogor dan Andrian Lesmana untuk dikirim ke Pulau Galang. Terima kasih kepada mereka berdua yang sudah berkorban dan mendedikasikan waktunya membawa nama PDPI di Pulau Galang. Dan ini Dr. Arif Riyadi dan Dr. Riyadi di lapangan Arta Graha Jakarta. Ini kegiatan tim PDPI di Rumah Sakit Darurat Surabaya nih. Surabaya ini banyak sekali kegiatannya, ada senam, ada bertemu dengan gubernur, kemudian saya lihat foto-foto di Facebook dengan Ibu Risma juga ya, PDPI Jawa Timur ini. Demikian juga di Malang berkoordinasi dengan gubernur ini fotonya untuk penanganan COVID-19 di Malang dan juga berkoordinasi dengan Lanut Abdul Saleh di mana nih ya, atas kiprah PDPI untuk COVID-19. Jadi banyak yang mengucapkan terima kasih kepada PDPI ini ya, atas kiprah PDPI di mana-mana saya kira. Ini tahap lanjut ya, tahap lanjutnya adalah PDPI Pusat mempersiapkan SDM tambahan di luar dokter paru, karena ternyata ini kasus terus meningkat, pasiennya banyak sekali, dan juga ternyata penyakit ini kemudian menjadi penyakit 1000 wajah, ada komplikasi di mana-mana, sehingga mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan bidang lain, dengan penyakit dalam, dengan jantung, dengan anestesi, dengan spesialis lain, neurologi juga ya. Ini kemudian PDPI menginisiasi juga persiapan kerjasama SDM ini ya. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa terlihat saat ini bahwa PDPI itu muncul di depan dan selalu menjadi inisiator ya, dan sekarang jadi trendsetter. Di mana-mana di TV itu orang PDPI selalu yang memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Kemudian juga banyak telemedicine, webinar, Zoom meeting dilakukannya, dan untuk PDPI itu sudah sepertinya sehari-hari ya. Dan PDPI juga menyusun modul untuk dokter umum dan dokter spesialis. Kalau tidak salah saya juga kemudian dari dokter internship juga ya meminta PDPI untuk terlibat. Kemudian juga layanan primer. Mudah-mudahan di daerah juga layanan-layanan primer ini memintakan advice ke PDPI di cabang-cabang. Ya, ini kemudian diputuskan juga secara bersama waktu itu tim PDPI Pusat hadir dan kemudian membagi bahwa pasien tanpa gejala atau yang ringan yang tidak ada komplikasi itu diserahkan penanganannya kepada dokter umum, dan bila ada komplikasi kemudian dokter paru menjadi konsultannya. Ya, ini surat edaran ID tentang gerakan semesta melawan COVID, dan saya ingat di salah satu surat edaran itu dikatakan mohon agar mengikuti PPK yang dibuat oleh PDPI. Jadi saya bangga sekali itu ya bahwa ID membuat surat edaran dengan narasi seperti itu. Ya, ini kegiatan telemedicine dengan dokter umum di daerah ya. Ini lihat dokter Agus, pasti kalau dokter Agus yang sekelilingnya perempuan-perempuan ya. Oke, ini juga di radio banyak ya. Ada dokter Ahmad Aswar Siregar ya di radio 105 FM KIS ya. Kemudian ada dokter siapa nih? Dokter Diki. Ya, dokter Diki di KBRI Mexico City ya. Dan webinar berkala lainnya ini dokter Anang ini, Isnin Anang bekerja sama dengan PDPI dengan PAPDI ini ya. Ada dokter Rugianti segala ya. Ini dari jantung moderatornya ini. Kalau saya nggak salah, seminar ini adalah semacam peresmian, bukan peresmian ya, memperlihatkan kedekatan ikatan antara PDPI, PAPDI, IDAI, Perki, dan Perdatin. Sehingga dibuatlah seminar berkala yang melibatkan kelima organisasi itu. Ya, ini juga ada tentang respiratory disease care ya,
Prof. Wiwin, ya Dr. Arif Bahtiar juga ada, Dr. Mina Irawati, ini dari THT ya. Ya ini saya dengan Dr. Dia, kemudian ada juga ini di Malang ya, kegiatan webinar di Malang, dan di Solo ini Dr. Prof. Revi ini. Ini sangat-sangat penting saat itu karena kita agak galau tentang masalah kloroquine dan hidroksikloroquine. Ada yang mengatakan nggak usah, ada yang ada. Kemudian alhamdulillah ini Prof. Revi bicara di acara Alomedica ya, mengungkap data klinis tentang efektivitas kloroquine dan hidroksikloroquine. Terima kasih Prof. Revi. Ya, dan kita juga membuat banyak leaflet, terutama tentang karantina diri ini untuk masyarakat ya, dan juga leaflet tentang edukasi atau pengetahuan umum. Saya kira demikian ya. Oh ya, ada dari Jawa Timur nih, Kode Surabaya, ada kegiatan senam pernafasan untuk COVID ya. Jadi ini mungkin untuk pasien-pasien pasca COVID ya. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya walaupun kasus tetap naik, kita jangan ikut-ikutan masyarakat yang panik. Jadi walaupun kita tetap waspada. Dan mudah-mudahan ke depannya PDPI tetap menjadi agen edukasi untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Karena kita harus bersatu melawan COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Fathia. Terima kasih Dr. Erlina Burhan atas pemaparan peran PDPI yang sangat kita banggakan ini. Dr. Erlina selalu menyemangati kita Dr. Paru, selain itu sangat rajin memberikan slide-slide-nya kepada semua anggota PDPI yang sangat membutuhkan. Karena Dr. Erlina itu rajin mengupdate ilmu dan meringkasnya dalam bentuk PPT. Ya, terima kasih Dr. Erlina. Menabung, Dr. Fathia. Yang slide yang ini boleh diminta juga ya Dr. Erlina ya? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat pemutaran video PDPI.
Ya, demikianlah video mengenai perjuangan PDPI dari pertama sampai hingga hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah pembacaan himbauan secara bergiliran oleh para ketua-ketua cabang. Nama ketua cabang akan ditampilkan dan ketua cabang yang bersangkutan silakan membaca himbauan tersebut. Apa ditunggu di luar sudah sebentar ya? Dr. Rizky bisa ditampilkan himbauannya. Ya. Dr. Agus silakan dibaca dari awal sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Himbauan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk pemerintah, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Untuk pemerintah, kesehatan adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan rakyat Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Kendalikan pandemi COVID-19. Tingkatkan kapasitas tracing, testing, dan treating. Lengkapi APD sesuai standar untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan. Sediakan dan lakukan tes PCR secara merata dan tepat waktu. Lakukan upaya menuju zero death terhadap diabetes dan Bentuk Komite Penyelamatan Dokter dan Tenaga Kesehatan. Tingkatkan upaya komunikasi terhadap Distribusikan obat secara merata untuk semua fasilitas kesehatan COVID-19. Cepatkan implementasi aturan di lapangan. Short-term pain, long-term gain. Mungkin ada yang bisa mewakili? Tegas, tegas, dan tegas. serius, serius, serius. Berikan contoh yang baik dalam penerapan disiplin protokol kesehatan. Virus sudah bermutasi, hadapi dengan inovasi. Mau ngomong. Untuk masyarakat Indonesia yang kami sayangi, sadarilah COVID bukan konspirasi, melainkan nyata. Jalankan protokol kesehatan di mana saja dan kapan saja. Jangan keluar rumah bila tidak perlu. Kuatkan sistem imun. Jangan merokok. Istirahat yang cukup. Saling mengingatkan. Sayangi keluarga. Tumbuhkan solidaritas. Jangan anggap remeh. COVID adalah musuh bersama PDPI Nusa Tenggara Barat. Mari bergotong royong. Lindungi diri sendiri dan orang lain. Dari keramaian. Dari keramaian, doa dan zikir. Anda pakai masker untuk melindungi orang lain. Orang tanpa gejala berpotensi menularkan. Tugas akan merawat Anda dengan segenap jiwa. Hargai mereka. Untuk tenaga kesehatan, selalu jaga kesehatan dan keselamatan. Gunakan alat pelindung diri selama menjalankan tugas. Jalankan protokol kesehatan dengan baik.
Istirahat yang cukup dan makan bergizi. Jangan lupa lakukan screening pemeriksaan kesehatan berkala buat teman-teman tenaga medis selama menjalankan tugas. Ya, terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama membacakan himbauan ini. Mudah-mudahan himbauan ini didengar oleh pemerintah dan teman-teman kita semua sebagai tenaga medis. Selanjutnya adalah kami meminta kehormatan kepada Profesor Dr. Prof. Hadiarto untuk memberikan nasihat sepatah dua kata selaku salah satu pendiri dari PDPI. Kepada Prof. Hadiarto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, semuanya tolong dikeraskan, Prof. Yang lainnya tolong di-mute ya. Rizky. Oke, ini deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih terang nggak? Waalaikumsalam. Iya, Prof. Yang ini lebih jelas, Prof. Oke. Alhamdulillah, saya masih bisa mengikuti acara yang sangat penting ini. Dan buat saya, nomor satu adalah kebanggaan saya sebagai barangkali yang paling senior ya di antara Anda ini. Jadi ada 3 orang, Prof. Anwar, saya, sama Prof. Nirwan yang paling senior di Departemen Pulmo ini. Dan saya sebagai dulu Ketua PDPI Jakarta pertama loh, Dr. Erlina. Ya, Prof. Dan Ketua Pusat PDPI yang kedua, sudah Profesor Rasmin, ayahanda Prof. Menaldi. Dan saya sudah mengalami perjalanan penyakit paru dan penanganannya sejak tahun 1970. Jadi kira-kira hampir 50 tahun kan. Ya. Jadi segala macam rasanya sudah pernah saya alami, termasuk waktu itu adalah SARS-CoV-1. Saya nggak tahu namanya waktu, kalau ini SARS-CoV-19, waktu itu SARS-CoV juga. Cuman waktu itu saya terlibat aktif sebagai ketua tim pakar. Dan ternyata tidak ada satupun kasus SARS-CoV di Indonesia pada waktu itu tahun 1997. Kemudian yang kedua adalah pandemi yang disebut flu burung. Flu burung itu tahun 2001-2002 itu saya ingat. Dan saya sempat pernah mengikuti sampai mengikuti pembuatan vaksin pada phase 2 di National University of Singapore. Tapi kemudian karena pandeminya hilang sendiri, vaksinnya kemudian tidak diimplementasi di Indonesia. Dan yang sekarang ini menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa dalam magnitude-nya dan dalam penanganannya. Di satu pihak ini suatu bencana barangkali buat kita, buat bangsa Indonesia. Tapi di lain pihak saya melihat ada segi positifnya, yaitu bahwa dokter paru itu mau tidak mau, suka tidak suka, dan saya kira semuanya suka, akhirnya mempunyai suatu pengetahuan yang melampaui dokter-dokter spesialis lainnya. Ini adalah sebetulnya suatu opportunity. Sehingga, karena kalau saya lihat, saya nggak merawat sendiri loh pasien COVID ini, karena saya pernah muda, jadi nggak boleh ikut-ikut merawat. Karena menurut saya segala ilmu yang bersangkutan dengan paru maupun dengan sekitarnya atau sistemik yang lainnya ada di situ. Anda tinggal mempelajari saja semuanya dan insya Allah Anda akan menjadi seorang atau dokter ahli paru yang paling mumpuni di Indonesia ini. Dan jangan lupa juga untuk melakukan penelitian-penelitian dan kemudian menerbitkannya penelitian itu dalam bentuk jurnal, karena tanpa
tanpa penerbitan di dalam jurnal, nggak ada artinya Anda melakukan penelitian itu. Dan ini saya kira kesempatan yang luar biasa baiknya buat Anda sekalian. Bagaimana kita, dokter paru, meningkatkan tingkat keilmuannya yang sedalam-dalamnya. Karena dengan COVID ini, segala macam ilmu itu ditumpuk, dimasukin di situ, dijadikan gado-gado, dan semuanya harus dikuasai. Ini saya kira hal yang perlu sekali dicermati oleh Anda sekalian. Dan saya juga berterima kasih dan bangga punya anak buah seperti Erlina Burhan, yang tadinya saya iseng-iseng saya tunjuk aja jadi Duk TB, ternyata sekarang dia jadi bintang ILK paling sedikit ya, dan kemudian bintang juga di Indonesia. Selamat ya Dr. Erlina. Kemudian diikuti oleh dokter lain, Dr. Fatia dan lain-lain. Itu akhirnya nama-nama mereka juga mencuat. Dan saya hormat pada Prof. Menaldi. Saya tahu beliau ada handicap, tapi saya lihat tiap hari muncul di Zoom, webinar dan lain-lain dengan topik-topik yang tidak semua orang bisa melakukannya itu, karena di luar dari keilmuan, kadang-kadang dengan keilmuannya yang di paru, tapi juga di luar daripada itu. Saya pikir ini saya kira saya sangat berterima kasih dan juga bangga bahwa Anda sekalian sekarang ini juga melakukan suatu konferensi pers ya, di mana nanti seluruh Indonesia akan tercover oleh isi dari pers konferensi ini. Mudah-mudahan saja semua pemangku kepentingan di dalam penanganan COVID-19 ini tergerak dan sama-sama bergerak menuju suatu menghabiskan atau merubah dari COVID-19 menjadi COVID-0. Jadi nggak ada COVID-nya lagi gitu. Saya kira itu saja. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih Prof. Hadiarto atas sepatah dua katanya. Selanjutnya adalah mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan hati kita untuk membacakan doa, khususnya kepada teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua dalam pandemi ini. Berdoa akan dipimpin oleh Dr. Fahmi, spesialis paru konsultan. Dr. Fahmi, dipersilakan. Terima kasih Dr. Fatia. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar Dr. Fatia? Jelas. Agak sedikit lebih keras lagi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hormat Pak Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, para guru besar dan teman sejawat semua, marilah di kesempatan ini kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya memandu menurut agama Islam. Bagi sejawat yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang telah memberikan nikmat yang tak dapat kami menghitungnya, yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersilaturahim dalam rangka hari ulang tahun Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang ke-47. Dan lebih dari itu semua, yang masih memberikan kami kesempatan hidup untuk mengabdi kepadamu, mendampingi orang tua dan keluarga kami, berbuat baik terhadap manusia, dan melayani pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan.
Salawat dan salam tak henti-hentinya kami sampaikan kepada teladan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh akhlak terbaik untuk mengabdi kepadamu dan berbakti kepada sesama manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu. Hari ini Perhimpunan Dokter Paru Indonesia genap berusia 47 tahun. Usia yang seharusnya menunjukkan kemampuan, kedewasaan dalam berorganisasi, dan kemapanan dalam berkarya. Tetapi ya Allah, hari ini kami merayakan ulang tahun ini dengan suasana yang berbeda. Hari ini Engkau sadarkan kami bahwa kebesaran suatu organisasi, kekuatan manusia-manusia yang ada di dalamnya, tidaklah berarti tanpa restu dan ridho-Mu ya Allah. Tahun ini Kau tegur kami dan seluruh umat manusia di bumi, bahwa seperti yang telah Kau nyatakan di dalam Al-Quran. Halo, maju lagi. Bahwa seperti yang telah Kau nyatakan dalam Al-Quran, sungguh manusia benar-benar makhluk yang lemah. Pandemi yang sedang berlangsung ini ya Allah, telah benar-benar menyadarkan kami akan kelemahan dan kekurangan kami. Tidak ada kekuatan apapun yang dapat kami andalkan saat ini, kecuali hanya pertolongan-Mu ya Rahim. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, istri dan suami kami, anak-anak kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami. Ampuni dosa kami, keangkuhan kami, kesombongan kami, rasa takabur kami, lalai kami terhadap perintah-Mu, abai kami terhadap larangan-Mu. Tidak ada yang dapat menolong kami dari murka-Mu, kecuali hanyalah rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saudara kami yang telah memberikan ilmunya, waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya kepada manusia yang membutuhkan. Ya Allah, tidak sedikit saudara kami yang Engkau takdirkan pulang ke hadirat-Mu dalam masa pandemi ini. Dr. Ucok Martin, Dr. Hasan Zain, Dr. Andika Kusuma Putra adalah saudara-saudara kami, putra-putra terbaik dari PDPI. Ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, kami mohon ampuni dosa mereka, ringankan hisab mereka, tambahkan amal kebaikan mereka, tempatkan mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rahman, berikan dan tambahkan kesabaran dan keikhlasan untuk keluarga mereka. Teguhkan hati mereka bahwa semua ini semata-mata merupakan rencana dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyyu, Tuhan yang Maha Kuat, kuatkanlah iman kami, kuatkanlah hati dan jiwa kami, kuatkanlah badan kami, kuatkanlah niat kami untuk mengabdi di tengah masa pandemi ini ya Allah. Kami sadar sepenuhnya bahwa umur dan ajal manusia memang merupakan hak mutlak-Mu dan tak ada seorang pun yang dapat mencegah apa yang telah Kau tetapkan ya Allah. Tetapkanlah hati dan niat kami selalu dalam keikhlasan untuk mengabdi kepadamu dan berbuat baik kepada manusia. Kuatkan badan kami, sehatkan jasad kami dalam menghadapi pandemi ini. Berikan kami jalan keluar yang terbaik dari penyakit ini. Sehatkan selalu kami dan jauhkan kami dari segala macam bahaya ya Allah. Dan jika akan Kau panggil kami ya Allah, berikan kesabaran dan keikhlasan kepada keluarga kami dan tetapkan kami dalam kondisi akhir yang baik, husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, tolonglah kami, selamatkan kami, keluarga kami, guru-guru kami, sahabat kami, sejawat kami, rekan kerja kami. Selamatkan bangsa ini dan negeri ini ya Allah. Angkatlah wabah penyakit ini dari negeri ini dan negeri-negeri lain ya Allah. Sembuhkan mereka yang sakit, ampunilah mereka yang wafat, kuatkan mereka yang ditinggalkan keluarganya ya Allah. Ya Allah, berkahilah kami,
Berkahilah para pendahulu kami, berkahilah para pendiri dan pengurus Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, agar organisasi kami ini selalu dapat menjadi teladan dalam pengabdian kepada mereka yang membutuhkan. Ya Allah, di belakang kami ada keluarga-keluarga yang selalu menanti dan mendampingi kami. Ada tangan-tangan yang selalu menengadah ke langit. Ada hati yang selalu cemas. Ada mata yang selalu sembab. Ada air mata yang selalu tumpah, ya Allah. Lebih dari itu semua, ada doa-doa mereka yang tak henti-henti terpanjat kepadamu, agar kami bekerja dengan baik, pulang dengan selamat, dan keluarga kami tetap sehat. Hingga pandemi ini akan secepatnya Engkau angkat, ya Allah. Ya Allah, ya Sami', ya Mujib, wahai Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan. Kabulkan doa mereka, ya Allah. Kabulkan doa mereka, ya Allah. Kabulkan doa mereka, ya Allah. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengabulkan doa kecuali Engkau. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Fahmi yang telah membacakan doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tanya jawab, karena ini adalah konferensi pers, akan dipersilahkan dulu kepada semua teman-teman pers ya, untuk bertanya kepada PDPI. Nanti akan dijawab oleh Ketua PDPI dulu. Teman-teman pers sudah siap dengan pertanyaannya? Silakan di unmute dan silakan langsung bertanya. Tadi saya lihat ada Detik ya, ada detik.com. Ada apa lagi nih? Silakan, ada yang mau bertanya. Ada Suara Pembaruan, ada liputan6.com. Itu ada di chat pertanyaannya, Dr. Fathia. Oke, coba saya lihat dulu chatnya. Ya, oke. Dari Nafilah, tapi tidak dijelaskan dari mana. Mau bertanya, apakah ada data umum, seberapa umum pasien COVID-19 yang mengalami HH, happy hypoxia? Nomor 2, apa yang perlu diwaspadai dari gejala happy hypoxia ini? Lalu apakah ada bisa mendeteksi dini dengan pulse oximetry? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah gejala ini dan siapa yang beresiko untuk mengalami gejala ini? Silakan mungkin Dr. Erlina atau Dr. Agus yang akan menjawab happy hypoxia ini. Sepertinya lagi tren ya, sehingga banyak toko yang sudah kehabisan alat pulse oximetry dan bahkan menaikkan harganya. Silakan Dr. Agus. Oke, saya sedikit menyampaikan mengenai data ya. Kalau data kita di Indonesia secara nasional sih tidak ada ya, belum ada. Mungkin karena belum didata ya. Tapi dari laporan dulu yang pernah ada di Wuhan itu ada 18,7% pasien yang terjadi di Wuhan itu tidak ada keluhan sesak napas ya. Jadi itu yang terjadi. Nanti Dr. Erlina bisa menambahkan. Tapi saya punya data sedikit di Rumah Sakit Persahabatan ya, bahwa dari pasien COVID derajat sedang yang dirawat sekitar 200, kami temukan ada kejadian hipoksemia tanpa keluhan sesak napas itu sekitar 1,7%. Tidak banyak ya, tapi ada pasien-pasien yang mengeluh
ada terjadi hipoksemia tapi tidak ada keluhan sesak napas. Itu yang saya bisa sedikit berikan data yang kami punya ya. Mungkin Dr. Elina silakan. Baik, terima kasih. Nanti juga mohon ditambahkan oleh Prof. Menaldi ya tentang happy hypoxia. Ya, jadi memang ini istilah baru muncul sekitar bulan Mei ya, 2 Mei itu ada literatur yang memunculkan istilah happy hypoxia. Tapi sebelumnya di bulan April itu sudah ada, tapi disebut sebagai silent hypoxemia. Jadi ini adalah orang-orang yang kadar oksigen dalam tubuhnya sudah turun, tetapi tidak ada tanda-tanda kelihatan sesak. Padahal kan orang normal, dalam kondisi normal yang bukan karena COVID-19 atau penyakit lain, biasanya kalau kadar oksigen turun, maka akan ada sensor atau impuls sinyal ke batang otak sampai ke korteks cerebri menyampaikan situasi ini, dan kemudian dari sentral akan memerintahkan kepada organ untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, atau disebut juga atau terlihat pasiennya sesak nafas, bernafas dengan cepat untuk mengambil oksigen, terlihat terengah-engah, tersengal-sengal. Tetapi pada COVID ini tidak terjadi. Ini sebetulnya di Rumah Sakit Persahabatan kasusnya sudah ada. Bulan Maret itu pasien kami yang saturasinya sudah di 90, tetapi dia masih berjalan ke kamar mandi, masih menelpon istrinya, masih membaca buku, tidak terlihat sesak. Kami juga waktu itu heran, nih pasien hebat banget ya. Jadi karena kita, ini kan penyakit baru ya. Pengetahuan kita saat itu bulan Maret itu masih sangat terbatas tentang COVID ini. Jadi pada bulan Maret itu pasien seperti itu kita malah terheran. Sekarang kita belajar ini adalah happy hypoxemia, happy hypoxia. Tetapi untungnya pasien ini di rumah sakit, begitu saturasinya makin turun, kita segera memberikan terapi oksigen. Jadi itulah yang ingin disampaikan, kalau ada pasien-pasien COVID yang isolasi mandiri dengan gejala, semakin lemah misalnya, tapi tidak sesak, tapi gejalanya makin lemah, barangkali bisa juga dilihat bibir atau jari-jarinya kebiruan, nah, segera dibawa ke rumah sakit, karena di rumah sakit akan diberikan terapi oksigen. Jangan menunggu sesak, karena pada happy hypoxia sesak ini tidak nyata, tidak jelas. Demikian. Terima kasih Prof. Menaldi. Mohon ditambahkan Prof. Prof. Menaldi, silakan Prof. untuk menambahkan Prof. Prof. gejala ini yang lagi ngetren. Terima kasih Dr. Fatia, Dr. Agus, Dr. Erlina, saya di kesempatan penambahan. Teman-teman dari media, barangkali ingat pada waktu November pertengahan, akhir, dan Desember, video-video yang memperlihatkan orang jatuh di jalan di Wuhan dan daerah Cina yang lainnya. Pada waktu itu respons dari publik dan dari kita-kita di sini, termasuk mungkin para ilmuwan, itu adalah sebuah kejadian yang didramatisir. Tetapi sebetulnya itulah happy hypoxia yang disampaikan Dr. Erlina tadi. Karena pasien tidak tahu, tidak menyadari bahwa dia sebetulnya dalam ancaman, tetapi dia terus melakukan kegiatannya. Yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah happy hypoxia itu justru menjadi sebuah tanda keterlibatan paru khususnya. Jadi kalau COVID-nya masih di daerah saluran napas atas sekali apalagi, daerah hidung atau daerah tenggorok, tidak mudah terjadi happy hypoxia, tapi kalau sudah melibatkan paru, sudah mulai ada kemungkinan dia terlibat. Jadi, bagi orang-orang yang OTG, begitu barangkali istilah yang lebih populer, tapi batuknya menetap, maka mulailah berpikir dan bergerak ke rumah sakit untuk menanyakan apakah paru saya terlibat. Karena keterlibatan paru adalah pintu masuk kejadian happy hypoxia. Sebelum dia kelihatan sebagai kasus yang berat, sebetulnya keterlibatan paru dalam bentuk batuk yang menetap. Kalau batuknya masih batuk gatal di tenggorok, mungkin masih bisa tidak terjadi happy hypoxia. Artinya, mari semua orang dan pers terutama dapat membagikan ini ke semua khalayak bahwa jangan pernah menganggap diri saya sehat. Jangan pernah menganggap saya tidak bergejala. Amati betul keselamatan kita,
kesehatan kita, karena kesehatan kita juga akan membantu keselamatan orang lain. Kalau ada batuk, berobat. Batuk yang menetap, cepat pertimbangkan happy hypoxia sudah dekat. Terima kasih, Dr. Erlina, Dr. Fathia. Oke. Prof, satu lagi, Prof, yang lagi ngetrend sekarang dan sepertinya orang-orang sudah banyak berburu, yaitu pulse oximeter. Perlukah setiap orang memiliki pulse oximeter, Prof? Pertanyaan yang bagus. Sebetulnya kalau setiap orang bisa memiliki pulse oximeter, alat pengukur daya ikat oksigen yang dijepitkan di jari itu, bagus sekali. Artinya tingkat pemahaman masyarakat sudah lebih tinggi, sudah lebih baik. Bisa mengukur dirinya sendiri. Tetapi itu bukan merupakan sebuah keharusan, tidak merupakan sebuah kewajiban. Lebih banyak terpanggil pada keinginan diri kita sendiri untuk juga mampu mendeteksi lebih awal. Saya kira begitu, Dr. Fathia. Terima kasih. Jadinya memang pulse oximeter ini dibutuhkan ya, Prof ya? Wah, langsung habis nih alat-alatnya ya. Ya, terima kasih Prof, Dr. Erlina dan Dr. Agus. Ada dari Harian Kompas ingin bertanya, idealnya berapa perbandingan dokter paru dengan pasien pada saat kondisi seperti ini? Dan untuk yang saat ini di lapangan, berapa banding berapa dan idealnya berapa? Dan bagaimana untuk meningkatkan kapasitas dokter paru untuk mengantisipasi lonjakan kasus yang lebih tinggi? Nah, yang nomor 2 ini juga nih bagus sekali pertanyaannya. Menjelang Pilkada 2020 ada kekhawatiran adanya klaster baru Pilkada. Bagaimana dengan tanggapan dan himbauan PDPI? Apakah ini cukup dikhawatirkan dapat menyumbang penambahan kasus baru? Terima kasih dari Mbak Intan. Silakan Dr. Agus menjawab. Saya jawab yang pertama, Dr. Fathia ya. Jadi kalau kita berbasis pada jumlah penduduk, rasio kita itu ada 1 dokter untuk 100.000 penduduk ya. Kalau kita punya 250 juta penduduk Indonesia, semestinya jumlah dokter paru itu minimal 2.500 dokter paru ya. Saat ini tadi di presentasi Dr. Erlina 1.106 itu data akhir bulan Desember, dan kita baru punya lulusan baru kemarin bulan Juli, sehingga jumlah kita sekitar sekarang ini 1.200 ya untuk seluruh dokter paru di Indonesia. Tentunya rasio sekarang ini belum ideal. Harusnya 2.500, kita baru 1.200, kita masih 1 dokter baru berbanding hampir 200.000 penduduk. Nah, tentu ini masih jauh dari harapannya. Apa rencana-rencana PDPI ya? Tentunya rencana-rencana PDPI yang kita sudah siapkan dari beberapa tahun terakhir adalah 1, menambah jumlah lulusan dokter paru. Ya, bagaimana caranya? Tentu dengan menambah pembukaan program-program pendidikan dokter paru. Ya, saat ini kita sudah siapkan sampai 12 pendidikan dokter paru di Indonesia, tapi yang sudah menghasilkan lulusan baru 7 pendidikan dokter paru di Indonesia. Tetapi beberapa universitas-universitas ternama saat ini memang belum membuka program pendidikan dokter paru. Tentunya ini kita butuh dukungan dari pemerintah. Dukungan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, karena sejarah sudah menunjukkan bahwa pandemi penyakit di dunia itu banyak berhubungan dengan respirasi dan pernapasan atau dengan paru. Oleh karena itu jumlah dokter paru di Indonesia harusnya ditingkatkan dengan membuka prodi-prodi dari rumah sakit pendidikan yang sudah ada. Dan ini perlu komitmen dari pemerintah bagaimana membantu kami dari PDPI, dari Kolegium Perhimpunan Dokter Paru yang sudah siap untuk mensupport pembukaan-pembukaan tersebut, tetapi Kati masih ada sedikit halangan bagaimana membukanya di rumah sakit yang saat ini belum memiliki prodi-prodi tersebut. Tentunya kita selalu melakukan upaya-upaya pendekatan kepada universitas, kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bagaimana itu bisa kita tambah. Ya, itu adalah strategi kita untuk jangka panjang, karena kita tahu pandemi akan selalu muncul untuk kedepannya seperti apa. Nah, strategi jangka pendek tentunya yang kita harus lakukan adalah mobilisasi tenaga. Ya, kita berusaha untuk menambah dokter paru di daerah yang
jumlah kasusnya tinggi dengan memobilisasi dokter-dokter paru dari tempat lain yang kasusnya lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua, tentunya kita berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia bahwa menangani COVID-19 ini bukan hanya oleh dokter paru. Kita harus menangani secara bersama-sama. Meskipun kita sebagai dokter penanggung jawab pasien, kita butuh dukungan multidisiplin dari teman-teman spesialis lain. Oleh karena itu, ID sudah menyampaikan gerakan semesta sehingga dokter-dokter lain bisa juga berperan membantu bagaimana menangani COVID-19. Tentunya ini dapat meringankan beban para DPJP dokter paru sehingga di lapangan kita bisa dibantu oleh teman-teman dokter spesialis yang lainnya. Saya rasa secara singkat jawaban saya seperti itu, Dr. Fathia. Yang lain mungkin dari narasumber lain, silakan. Ya, mengenai pilkada, Dr. Fathia, pengetahuan kita secara umum mengatakan bahwa interaksi orang banyak itu adalah potensi terjadi penularan. Nah, sekarang bagaimana kalau pilkada ini juga menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru atau kehidupan baru. Jadi tidak ada orang berkumpul pada saat kampanye, mungkin kampanyenya Zoom-nya seperti ini ya. Jadi orang tidak berkumpul karena berkumpul itu orang cenderung untuk berinteraksi, berdekatan, dan ini adalah potensi penular. Jadi kalau saya mengatakan kalau masih pilkada ini didahului dengan kampanye yang mengumpulkan orang banyak, maka bersiap-siaplah akan terjadi banyak klaster pilkada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden kita tadi malam bahwa mungkin akan ada klaster pilkada. Oleh sebab itu saran PDPI harusnya menyarankan tidak ada kampanye yang mengerahkan orang banyak berkumpul di satu tempat. Jadi kalaupun kampanye adalah kampanye seperti Zoom ini, itu mungkin lebih aman. Dan demikian juga kalau saat pemilihan, bagaimana kalau memilihnya kayak kita memilih ketua dengan virtual, dengan memasukkan pilihan kita lewat secara elektronik. Saya nggak tahu apakah itu mungkin. Jadi bukan datang ke TPS lalu memasukkan ke kotak suara, karena itu lagi-lagi adalah interaksi orang. Ya, jadi intinya kalau ada orang berkerumun, ada orang berkumpul, maka potensi penularan ada di situ. Inilah yang kita cegah. Ya, terima kasih Dr. Erlina dan Dr. Agus. Ini ada satu pertanyaan dari liputan6.com bertanya mengenai risiko efek jangka panjang COVID terhadap survivor atau penyintas. Bagaimana tanggapan dari PDPI mengenai beberapa penelitian terkait adanya efek jangka panjang dari terkena COVID? Lalu apakah ada persiapan khusus untuk seperti rehabilitasi khusus? Mungkin bisa dijawab oleh yang lain, bisa bantu? Ya, saya jawab sedikit itu secara umum ya, bahwa kelainan pasca COVID itu tergantung dari luasnya lesi dan juga komplikasi yang terjadi, apakah juga terjadi infeksi pada organ lain. Ya, ini kalau kita bicara paru, kalau infeksinya terjadi sangat luas, lesinya luas dan juga badai sitokainnya terjadi, kita tahu salah satu hasil akhir dari badai sitokain adalah pada pasien yang sembuh terjadi fibrosis paru. Dan kalau fibrosis ini terjadi luas, ke depannya akan ada terjadi penurunan fungsi paru. Atau kalaupun tidak luas, sesekali pasien akan merasa tidak nyaman di parunya. Dan memang perlu semacam fisioterapi atau pendekatan rehabilitasi medik pada pasien-pasien pasca COVID. Tapi juga perlu diingat bahwa COVID ini juga menyerang organ lain seperti pembuluh darah, menyerang otot jantung, dan lain-lain. Ini mesti dipikirkan dari awal. Pada saat pasien dirawat, kita lihat kelainan apa saja yang terjadi, dan dari awal sudah ada intervensi atau pendekatan sesuai dengan organ yang terlibat dalam upaya mengurangi gejala sisa pada saat pasien sudah sembuh. Ini secara umum.
Silakan kalau ada yang ingin menambahkan. Ya, Prof. Renaldi, silakan mau menambahkan, Prof, mengenai efek jangka panjang dari COVID-19 ini, khususnya untuk para survivor. Terima kasih, Dr. Fathia. Ya, kalau pasiennya ringan-ringan saja, insya Allah mungkin bisa bekerja seperti biasa, seperti sebelum sakit. Tapi kalau sudah keburu berat, tentu kita semua dapat membayangkan bahwa paru kita itu mengalami gangguan yang mungkin dapat meninggalkan bekas yang menetap. Sedikitnya tentu akan mudah capek, sedikitnya tentu akan tidak seproduktif seperti sebelumnya. Tetapi itu tidak harus membuat semua orang menyerah. Yang penting adalah berusaha supaya tidak sakit, dan kalau sampai sakit dan berat dan sembuh kembali, berusahalah supaya itu menjadikan kita semangat agar kita tetap produktif. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, dari media lain bagaimana? Maaf untuk teman-teman yang dokter spesialis paru, sepertinya kita akan mengadakan sesi khusus mengenai diskusi mengenai COVID ini, bagaimana kesiapan persiapan kita sampai saat ini untuk menghadapi pandemi ini. Karena saat ini adalah sesi pers conference. Prof. Menaldi, ada satu lagi, Prof, dari Siti Sajaria. Maaf ya, Prof. Apabila pasien mengalami dependen O2 dengan menggunakan oksigen dosis sangat tinggi ya, Prof, 12 liter per menit, apakah bisa dilepas? Karena sepertinya ini, maaf ini sebenarnya dokter ini apa siapa dia kurang tidak jelas juga. Sampai hari ke-40 belum bisa dilepas. Waduh, ini pasien COVID udah tetap menggunakan oksigen 12 liter per menit sampai 40 hari. Ya. Penggunaan oksigen jangka panjang atau disebut sebagai long term oksigen terapi bukan suatu yang aneh pada kelainan di paru yang meninggalkan bekas. Jadi kalau memang itu mesti dijalankan, ya dijalankan. Tapi tentu dengan mencoba mencari dosis oksigen yang terkecil yang tetap membuat yang menggunakannya itu bisa melaksanakan aktivitas dalam batas-batas maksimal yang dia bisa kerjakan. Tidak ada yang salah menggunakan oksigen jangka panjang, LTOT, long term oksigen terapi oksigen tenggat lama, tidak ada yang salah untuk itu. Karena penggunaan oksigen sama saja dengan penggunaan kacamata, sama saja dengan penggunaan alat bantu dengar. Dan penggunaan oksigen akan membuat seseorang mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Hidup adalah karena oksigen ada sebagai sumber tenaga. Terima kasih, Dr. Fathia. Oke, waktu masih ada 5 menit lagi. Ini mungkin adalah pertanyaan yang terakhir dari detik.com. Mungkin Dr. Agus bisa, atau Dr. Erlina atau Prof. Menaldi bisa menjawab. Mau menanyakan soal risiko klaster keluarga. Ini lagi heboh juga mengenai klaster keluarga. Apa saja yang perlu diantisipasi untuk menekan penyebaran baru, dan apa saja yang perlu diperhatikan dari munculnya klaster keluarga seperti saat ini? Dan seberapa umum sih terjadi di masyarakat? Dari detik.com. Saya rasa Dr. Fathia saja ini yang menjawab. Jangan dong, Dr. Fathia. Dr. Fathia juga narasumber, beliau adalah Bendahara Umum PDPI dan juga sebagai Ketua Divisi Infeksi. Saya rasa bisa menjawab untuk klaster keluarga ini. Silakan Dr. Fathia. Oh, ditembak kayaknya saya. Ya, jadinya memang saat ini sudah terjadi klaster keluarga. Tadinya klaster dokter dulu ya, dokter dari dokter pasien, terus sebelum klaster keluarga adalah klaster perkantoran. Ya, jadinya klaster keluarga di mana seseorang salah satu anggota keluarganya membawa virus ke rumah dan menyebarkan kepada yang lain. Ya, dan ini merupakan masalah sekali ya, karena kita tidak tahu dalam satu keluarga itu dia jumlahnya berapa orang, kepadatan rumahnya bagaimana, ventilasinya bagaimana, dan yang paling penting adalah cara pencegahannya. Apakah mereka mengetahui edukasi, tingkat pengetahuannya cukup baik untuk mengetahui adanya prevensi pencegahan virus ini. Ya, jadinya yang harus diantisipasi yaitu pencegahan dalam keluarga, seperti ya bilangnya keluar memakai masker,
kalau misalnya di keramaian umum menggunakan face shield dan begitu balik ke rumah ya harus ganti baju dan paling penting dan yang paling mudah yaitu mandi ya sebelum bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Karena kalau anggota klaster keluarga ini terjadi, dia akan cepat sekali menyebar ke keluarga-keluarga atau komunitas masyarakat yang lain. Dia akan bawa lagi ke kantor, dia akan lagi ke tempat kerjanya dan lain-lain seperti itu. Halo? Halo? Iya, Mbak. Ya, mendengar. Ya. Dengar, Dokter Fathia. Iya. Sudah selesai acara siang ini ya, Dok. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Terima kasih kepada seluruh media yang hadir, kepada seluruh pengurus PDPI yang hadir, Dewan Penasehat, Dewan Etik, Dewan Pakar, Ketua Bidang, pengurus cabang. Pada siang hari ini kita nanti ada sesi khusus, rapat khusus tentang COVID, tapi ada undangan menyusul ya. Kita akan cari waktu untuk sendiri, karena hari ini kita sesinya adalah tentang press conference dengan media yang diikuti oleh seluruh cabang. Saya sebagai Ketua Umum mohon maaf apabila ada yang kurang dan ada yang tidak tepat di dalam pengucapannya. Dan tentunya titip salam kepada seluruh teman-teman dokter paru di seluruh Indonesia lewat PDPI cabang, bahwa kita sampai saat ini masih menghadapi pandemi yang kita belum tahu kapan berakhir. Oleh karena itu dokter paru tetap sebagai leader di dalam penanganan COVID harus tetap semangat mengalahkan pandemi ini untuk bisa membantu pemerintah menangani dan juga membantu masyarakat untuk bisa selesai melewati masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya serahkan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Agus. Dengan demikian berakhir acara press conference dalam rangka memperingati hari lahir PDPI yang ke-47. Kepada semua anggota PDPI yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya. Semoga tetap bersemangat dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Prof, sehat semuanya. Terima kasih Prof Menaldi, Prof Anwar semuanya ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mantap.